publikasi kan gitu ya. Sekarang mata kuliah publikasi ini lebih kepada pendalaman berkaitan dengan hasil literatur review kemarin. Jadi nanti kita godok kembali, dan harapan saya kemarin itu ketika literatur review itu teman-teman itu sudah mendapatkan gambaran disertasi saya mau kemana. Ya. Kalau tema judul itu nanti. Ya, harus semua ya. Nggak ada kopi. Kalau itu mah gitu ya. Izin dari. Namanya ada yang nggak boleh seduh. Kami ditanya kopi ya. Oke, baik. Jadi mata kuliah kemarin ketika literatur review kita berharap selain karena mereview berbagai literatur, harapannya teman-teman semua sudah mendapatkan daerah mana sih yang kosong yang saya bisa masuk gitu dari keilmuan sesuai dengan latar belakang keilmuan teman-teman semua, terutama pendidikan gitu ya. Kan dari berbagai jurnal-jurnal itu ada nggak setitik, nggak perlu banyak, tetapi cukup ada satu hal yang kecil saja sebagai peluang untuk masuk ke disertasi. Nah, harapannya kemarin itu literatur review tidak hanya sekedar menghasilkan publikasi sistematik literatur review ya, atau literatur review, tidak hanya sekedar menghasilkan itu, tetapi menghasilkan arah masalah nanti judul urusan belakang kan. Yang paling penting katakanlah saya mau ke arah growth mindset, saya mau ke arah misalnya pengembangan atau pendalaman deep learning, basisnya adalah growth mindset misal contoh. Saya mau ke arah ke arah model mental. Akan kita lihat model mental, karena model mental juga kaitannya dengan growth mindset. Model mental siswa atau mahasiswa saya atau mahasiswa misalnya seperti itu. Pembelajarannya saya mau ke arah deep learning, misalnya era-era deep learning, atau saya mau berkaitan dengan manajemen berbasis multikultural. Bagaimana menerapkan manajemen berbasis multiculture? Karena Lampung ini multiculture, Lampung ini Indonesia mini. Ya. Suku apa saja di seluruh Indonesia ada di provinsi Lampung. Nah, sehingga bagaimana manajemen pendidikan, nanti ini kontribusinya kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, kan gitu ya. Dan juga DPR, DPRD gitu ya, berkaitan dengan kebijakan bagaimana manajemen pendidikan di Provinsi Lampung yang ciri khasnya adalah multicultural, gitu kan? Nah, itu misalnya gitu ya. Nah, masalah judul nanti urusan belakang. Yang paling penting adalah arah, Ibu, Bapak, Ibu. Nah, kalau sudah begitu artinya semester ini, kalau semester literatur review, ya, literatur review. Nah, semester ini harapannya Bapak Ibu dari arah disertasi itu sudah mulai menggarap gitu loh. Karena mengharapkan semester 3 kan berat, kan seperti anak S1 nggak bisa, seperti anak S2 udah nggak bisa lagi. Untuk menghasilkan disertasi itu harus mulai semester 1. Semester 1 udah mulai, semester 2 mulailah ke arah saya mau kemana nih? Sudah katakanlah tadi tentang growth mindset atau manajemen berbasis multicultural katakanlah. Berarti semester ini untuk publikasi, selain saya memperbaiki literatur review kemarin, kalau sudah ada ada perbaikan gitu ya, perbaiki, Bapak Ibu membuat artikel, tapi bukan literatur review. Datanya dari mana?
kan tentang katakanlah manajemen berbasis multicultural. Apakah manajemen berbasis multicultural ini di Provinsi Lampung sudah diterapkan atau belum? Nah, mulai saya menggeser posisi. iya. Gini ya. Terus saya numpang dulu. jadi sudah saya arahkan. Jadi kemarin sudah literatur review. Di literatur review itu harapannya bukan hanya sekedar publikasi hasil literatur review, tetapi harapannya sudah menemukan arah disertasi. Arah disertasi itu belum judul disertasi, belum, soal judul nanti bisa dikomunikasikan kalau sudah ada pembimbing, tapi arahnya sudah pasti. Katakanlah tadi saya sebutkan ke arah deep learning, tapi mau ke growth mindset, katakanlah memang deep learning kan growth mindset latar belakangnya, tapi mau kemana pembelajarannya, mau kembangkan pembelajarannya atau seperti apa. Atau tadi manajemen multicultural Provinsi Lampung, ciri khas Provinsi Lampung, kekhasan Provinsi Lampung. Nah, apakah manajemen berbasis multicultural di Provinsi Lampung itu memang sudah dilaksanakan atau belum? Lalu bagaimana sebenarnya manajemen pengelolaan pendidikan di Provinsi Lampung itu seperti apa? Daerah-daerah yang mayoritas katakanlah suku Jawa seperti apa? Daerah yang mayoritas suku Lampung seperti apa? Daerah yang mayoritas ini seperti apa? Lalu daerah yang di situ percampuran, tidak ada yang mayoritas katakanlah, tetapi suku apa saja, Sunda ada gitu ya, Jawa dari Jawa Tengah ada atau Jawa Timur gitu ya, Lampung ada, Batak ada gitu ya, di situ daerah itu, di daerah itu katakanlah prosentasenya juga masing-masing cukup tinggi. Nah, pengelolaan pendidikan daerah itu seperti apa? Kan ini sebagai langkah Bapak Ibu, mulai sekarang Bapak Ibu itu survei ke lapangan yang disebut dengan studi pendahuluan. Maka kalau kemarin itu sudah oke arahnya, tapi jangan nanti ini penyakitnya nih teman-teman S3 ini, penyakitnya yang lalu-lalu ya. Arahnya sudah jelas sejak awal. Tiba-tiba berubah lagi. Saya berubah maunya begini. Kapan selesainya kalau berubah lagi? Dengar informasi yang lain-lain, berubah lagi. Kapan selesainya gitu. Nah, itu. Saya terus setia. Sudah, pokoknya kalau mau katakanlah ke arah sana sudah fokus saja. Tapi yang paling penting adalah itu Ngulik. Hasil. Makanya literatur review kemarin itu mestinya sudah kita dapatkan gitu ya, ruang kosong untuk kita masukin gitu. Masuk sebagai disertasi. Sudah dapat ya? Sudah ya, insya Allah ya. Ini yang lain? Sudah ya, sudah arahkan, sudah dapat, tinggal nanti. Nah, harapannya adalah di semester 2 akhir itu Prodi sudah mulai membagi pembimbing, sehingga sambil publikasi langsung pembimbing masukkan nama pembimbing di publikasi di semester 2 dari hasil studi pendalam sekali bisa bimbingan. Tidak apa-apa nanti SK belum keluar juga nggak apa-apa kan. Yang penting dari Prodi sudah membagi dan itu sudah fix, nggak ada perubahan, hanya tinggal tunggu SK itu kan hanya hitam di atas putih. Tapi apabila sudah ditetapkan oleh Prodi itu sudah siap gitu ya. Lanjut tanyakan kepada pembimbing ya, untuk termasuk publikasinya gitu dan juga disertasinya, sehingga antara disertasi dengan publikasi itu searah gitu ya, sehingga nanti ketika jadi disertasi kita sudah punya gitu ya, dan sebagai dasarnya juga kita sudah punya studi pendahuluan. Jadi sesungguhnya makanya kalau kita penelitian
menghasilkan sebuah laporan penelitian, apakah itu tesis, apakah itu skripsi, apakah itu disertasi. Kalau hanya 2 atau 3 publikasi itu masih lemah gitu loh. Bisa 6-7 publikasi harusnya. Iya, seharusnya. Disertasi saya itu 8 publikasi gitu. Diolah gitu ya. 8 gitu. Maka ketika lulus S3 publikasi saya ada 8 gitu ya. Termasuk seminar nasional, seminar internasional, kemudian jurnal internasional. Kalau dulu terus fokus gitu ya. Biar sudah internasional sudah. Jadi itu ketika studi pendalaman saya buat artikelnya. Dan kan ke Scopus itu bagaimana kita menulis jurnal skala Scopus. Tapi apakah skala Scopus itu harus populasi yang besar? Tidak. Apakah harus sesuatu yang lingkupnya besar? Tidak. Yang paling penting adalah lingkupnya kecil, tapi ini memang dibutuhkan oleh dunia. Ini memang dibutuhkan, dan ini adalah sedang tren dan ini menarik. Kuncinya di sana. Bercontoh, kita pernah mempublikasikan hanya skupnya hanya mahasiswa pemila, hanya menganalisis 3 soal. Boleh dicari jurnalnya. Itu hanya 3 soal saja saya analisis. Soal 1 sampai sekian. Analisis model mentalnya, analisis ininya kan. Soalnya esai gitu ya. Cara menjawabnya dia begini, ini berarti dia proses berpikirnya begini. Saya gunakan ya belajar autodidak dengan teman-teman psikologi gitu ya. Itu dianalisis. Akhirnya alhamdulillah masuk ke Scopus yang gratis. Ada loh Scopus yang tidak bayar. 2018 saya dapat yang saya tidak bayar. Sekali itu. Alhamdulillah, karena sampai hari ini tidak ada tagihan. Sudah terbit kok nggak ada tagihan. Ternyata di Hongkong, Asia Pasifik Forum Insight Learning and Learning, ya. Nama jurnalnya. Itu ya, ya. Discontinue. Dia discontinue itu karena dia berapa kali tidak terbit. Tidak terbit itu setelah saya dulu pernah 2018 pandemi. Ketika pandemi itu dia tidak terbit. 2021, 2020 itu dia tidak terbit, 2021 tidak terbit. Gitu. Kenapa tidak terbit? Ternyata dia nggak punya anggaran. Pemerintahnya menyetop. Jadi karena dia itu dananya dari pemerintah Hongkong. Ketika di stop dia nggak terbit, akhirnya di stop ini karena ditunggu sampai 3 tahun berturut-turut tidak terbit, maka di stop ini. Itu discontinue-nya karena dia tidak menerbitkan, karena dana yang mengambil dana dari ini sudah terlanjur ini kan tidak memenuhi biaya di dalam hukumnya, itu bisa kita dapatkan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, tidak harus sesuatu yang saru harus ini enggak. Hanya menganalisis 3 soal saja. 3 soal saja. Saya punya soal 6, saya teskan. 3 soal jadi 1 jurnal, 3 soal jadi 1 jurnal. Padahal hanya 6 soal. Makanya 1 disertasi itu bisa sampai 8, itu kan begitu gitu. Ya, soalnya karena saya juga tentang model mental kan, harus jawaban esai itu kan bisa dianalisis model mentalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap ini nanti teman-teman bisa menuliskan arahnya. Ini yang belum arahnya belum mendapatkan arah
disertasi? Ada nggak? Ada tidak? Yang belum mantap arah disertasinya? Bami? Ada? Masih ragu-ragu? Gimana Bami? Ya awalnya saya kan ingin Jangan fokus ini. ke fokus ke keterangan berbicara. Bukan komunikasi. Komunikasi kemudian berubah lagi. Ya, kenapa berubah-ubah? Karena begini, jangan saya mau ke sini, jangan. Bukan karena keinginan, tapi karena ada masalah. Seperti tadi saya sampaikan, Lampung ini kan multi culture. Sekarang bagaimana pengelolaan pendidikan di kabupaten yang mayoritasnya adalah Jawa? Apakah berbeda dengan yang kabupaten yang 60% sampai 70% itu masyarakat Lampung asli, gitu ya? Terus dan daerah mana kabupaten, sebut saja kabupaten yang di situ percampuran, tidak ada yang mayoritas, katakanlah 30% Jawa, 30% Lampung, 20% Batak, Sunda, gitu ya, kemudian 10% Batak dan seterusnya, misalnya seperti itu kan bercampur yang homogen. Nah, itu kan jadi apakah semua harus sama dalam pengelolaan pendidikan? Karena setiap budaya itu kan akan mempengaruhi bagaimana kita memimpin. Setiap kultur itu akan mempengaruhi bagaimana kita memimpin budaya itu kan. Nah, ya. Karena memimpin di Papua nggak sama dengan memimpin di Lampung kan gitu ya. Jadi gubernur Papua nggak bisa, gitu ya. Kan gitu. Nah ini nggak tahu ini nanti orang manajemen yang tahu persis ilmunya apa gitu kan. Saya hanya membayangkan bahwa mengajar saja mesti berbeda kan. Mengajar di banyak masyarakat perbedaan budaya itu jelas akan mempengaruhi cara kita. Paling enggak teknik dan taktik mengajarnya kalau tidak berbeda gitu. Nah, ya. Prof, mungkin tidak dari yang dibahas Prof barusan, sedikit menyimpang Prof. Sekarang kan udah jadi jargon juga bahwa di dalam kepemimpinan seorang gubernur wali kota itu ya itu tadi multicultural tadi, kalau tidak ada orang Jawa nggak akan jadi katanya Prof. Nah ini juga kan perlu, maksud saya ini sesuatu yang luar biasa juga untuk kita ini kan gitu loh Prof. Iya, ya kan itu apa ya, bukan tertulis tapi Persilahan. tapi apa kepercayaan atau sudah diyakini gitu. Kenapa? Karena memang orang Jawa ada di mana-mana kan gitu. Karena mayoritas gitu. Jadi tapi paling tidak ini kan sebuah masalah gitu. Ini yang saya maksudkan tadi, jangan kan saya ingin ke sini bukan, tapi karena dari segi literatur, dari kemarin saya sudah melakukan literatur review. Nah, ternyata ada kesenjangan atau ada hal yang masih kosong yang belum diteliti orang. Dan ini adalah masalah yang harus segera diatasi, tetapi orang belum ke sini. Sehingga saya mau ke sini. Nah, kalau sudah begitu pasti pasti nggak akan berubah. Gitu. Berubah itu karena belum menemukan itu ruang kosong. Nah, sekarang tinggal bagaimana menemukan ruang kosong. Prof. Ya. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof, saya kan mau meneliti tentang teacher leadership, yaitu kepemimpinan di Lampung Barat itu seorang sarjana pendidikan Prof. Dan udah saya lihat dari SK Bupati se-Indonesia itu, wakil bupati sih banyak, yang sarjana pendidikan cuma Bupati Lampung Barat. Gitu. Kalau MPD ada, tapi bupati mana gitu. Nah itu yang saya akan teliti Prof. Tapi apakah
saya itu meneliti hanya di Lampung Barat apa dibandingkan dengan yang lain Prof di Provinsi Lampung ini? Karena kalau studi pada Kabupaten Lampung Baratnya apa nggak terlalu sempit Prof? Apa seperti apa? Izin Prof. Kan kalau S3 itu tidak harus luas, tidak harus besar. Tapi maksud saya adalah bagaimana kita membahas semakin tinggi pendidikan kita, itu mestinya kita semakin sempit, tapi dalam. Itu yang saya sudah terima. Tapi sudah sempit tapi dalam. Tuhannya ampun. Iya. Kalau S1 kan kadang tapi Pak Nasib ketawa. makanya begitu S3 dokter dan dokter ahlinya apa gitu. Jadi nggak apa-apa. Oh, gitu Pak ya. Ya, jadi nggak apa-apa, asalkan memang itu memang satu hal permasalahan yang muncul, dan kalau itu ditulis di jurnal internasional terutama yang bereputasi, itu memang sebuah kebutuhan, sebuah hal yang menarik untuk dipelajari oleh orang lain. Gitu. Kuncinya di sana. Karena kan kita mau ke arah Scopus gitu ya. Kita mau ke arah Scopus gitu. Banyak kok kalau kita lihat jurnal-jurnal kan banyak tuh yang kepemimpinan di mana itu judulnya di wilayah Afrika Selatan, Cina gitu ya, itu jurnal-jurnal Scopus tuh. Jadi Cina tapi bukan di Cinanya, di negara Cina, tapi di satu daerah di Cina. Saya mengumpulkan itu artikel-artikel itu banyak. Boleh dibuka misalnya di tanfonline.com ya. Tanfonline.com itu adalah daerah apprentice. Nah, saya masih punya 30 judul. Saya bisa akses gratis. Masih punya 30 judul. Dan sudah berapa tahun sejak S3 ini. Tadinya saya sukses, saya punya akses gratis sampai 450 judul. Sekarang masih 30 judul. Karena saya masih baca buku yang untuk anak saya. Saya punya akses itu legal, bukan ilegal. Setelah itu ya. Jadi intinya adalah bahwa kenapa saya sampaikan itu, karena nanti bahwa artikel yang Anda tulis itu harus searah merupakan bagian dari disertasi. Gitu. Bagian mana? Bagian pendahuluan. Bagian studi pendahuluan. Studi pendahuluan dibuat disertasi. Nanti ketika Anda melakukan validasi, melakukan uji awal, buat artikel. Nanti ketika Anda uji lapangan, uji sudah buat lagi artikel. Gitu. Sehingga bisa hasil banyak. Jadi jangan pernah putus. Gitu. Jadi ini sebuah langkah strategi supaya kita cepat selesai. Begitu Anda disertasi, Anda nggak perlu nunggu. Ini ada kemarin yang sudah mau ujian sidang atau mau seminar hasil, masih belum punya Scopus. Kata saya salah sih. Kenapa waktu studi pendahuluan Anda dapatkan data nggak ditulis? Itu. Kenapa waktu Anda menguji ini kan data nggak ditulis ke Scopus? Jadi kalau saya bilang adalah bagaimana sekarang ini. Kalau teman-teman belum paham bagaimana, misalnya saya termasuk lemah bahasa Inggris gitu ya. Jadi tapi bagaimana kita menulis jurnal Scopus? Jadi saya sering menyarankan pada teman-teman, bagaimana Anda menulis artikel berbahasa Indonesia tapi standarnya Scopus. Berbahasa Indonesia standarnya Scopus. Soal nanti bahasa Inggris bisa terjemahan, setelah diterjemahkan bisa proofreading. Saya pernah proofreading ke American Journal of Expert, tapi bayar itu, lumayan. Dulu 388 US dollar. Dulu 2016. Ya. Itu. Nah, kalau proofreading ke sana enak. Begitu dikirimkan kita sana udah coret bahasa Inggrisnya salah gitu, coret, dia tulis. Jadi saya tinggal buang itu coret-coret aja, langsung dia di bahasa Inggris bagus sekali. Jadi udah
gambar itu rata-rata jurnal Scopus itu resolusinya itu punya ketentuan, terutama yang di 2:1. Kalau makanya ketika kita mau proofreading ke American Journal Expert, itu kita ditanya nanti mau ke jurnal mana Scopus. Nanti format, ukuran tabel, ukuran gambar itu disesuaikan dengan jurnal itu. Kita tinggal terima bahasa Inggrisnya yang dicoret-coret sama dia kita buang, lalu kita kirimkan lagi. Ya. Itu ya, bisa ya. Di publikasi ini saya harapkan teman-teman sekarang ini sudah mulai, maksud saya langkah. Makanya di literatur review itu, karena literatur review itu kuncinya adalah bagaimana Anda menganalisis banyak jurnal, gitu ya, lalu Anda menemukan ruang kosong, sehingga ruang kosong itu adalah untuk disertasi Anda. Sehingga harapannya sekarang itu Anda sudah menemukan ruang kosong itu, sehingga di semester 2 ini Anda sudah mulai arah kemana, maka sudah mulai, berarti Anda harus mulai menyusun instrumennya untuk studi pendahuluan seperti apa, lalu kemudian Anda ujikan studi pendahuluan turun lapangan, lalu nanti Anda tuliskan sebagai langkah awal, kan nanti bisa masuk untuk disertasinya sebagai pendahuluan di bab 1 gitu. Terima kasih sudah menemani. Jamnya kuburan, Prof. Agus jamnya kuburan. Gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti biar dilanjutkan Pak Hasan, saya sedikit memberikan ini dulu Pak Hasan. Supaya kedalamannya bagus. Maksud saya ini, Pak Ali. maksud saya gini, memang gini, kalau kita memang masih lemah kita belum punya pengalaman ke Scopus. Dulu saya juga termasuk bonek gitu ya. Di 2014 itu orang belum ada ke Scopus. Scopus itu mulai 2018 ya, 2017 ya, mulai 2017 baru ramai. 2014 saya sudah ke arah Scopus. Orang belum, bahkan dosen pembimbing saya aja belum, gitu ya. Tapi saya dulu bonek, pokoknya saya buat pakai bahasa Inggris, Google Gradul gitu ya. Saya kirim ke Puset, Turkish Science Education. Itu dulu Q2. Waduh, susahnya bukan main. Saya pelajari gitu ya. Dapat 1 tahun, dapat perbaikan 1 tahun tuh, baru revisi. 1 tahun revisi. Revisi, perbaikan, kirim lagi. 3 bulan dapat lagi revisi kedua, kirim lagi. 3 bulan lagi dapat balasan, rejected. 2 kali saya, 2 kali itu. Jadi kalau soal kok di reject, saya sudah 2 kali itu, udah perbaikan 2 kali. Jadi jangan dikira udah perbaikan itu pasti diterima. Saya nggak mau, nggak apa-apa, tapi sakitnya tuh di sini. Itu. Bayangkan 1,5 tahun, 1,5 tahun akhirnya reject. Nah akhirnya itu 2014 saya belum lulus ya, karena saya terbukannya Maret 2014 itu. Jadi saya ke pembimbing saya sudah perbaikan langsung ujian. Ketika ujian terbuka itu disampaikan walaupun belum accepted, akhirnya ujungnya di reject gitu ya. Sudah disebutkan sudah artikel Scopus sedang revisi. Memang saya laporkan gitu ya. Itu nambah poin rupanya. Jadi memang nanti Pak Hasan akan menambahkan. Saya ingin memberikan contoh bahwa
supaya teman-teman tidak ragu-ragu. Apabila teman-teman memang kita mengeluarkan uang, gitu ya. Tapi buat saya ini adalah sebuah ilmu. Sebuah ilmu itu ya memang harus melakukan pengorbanan. Apa namanya channel YouTube-nya? Ketik aja. Ahmad. Buat ini kalau ini Langsung muncul kan? Ajaib kan? Kursi.
hasil literatur review, bukan literatur review, proofreading di American Journal of Expert. Ya, jadi ini sudah tinggal kita hapus saja, kan? The first one is, ya, rupanya one-nya nggak usah vektor, jangan pakai kata ganti. Seperti itu. Jadi ini tinggal coret-coret, oh nggak perlu pakai the, gitu ya. Tinggal yang dicoret itu dibuang aja. Gitu. Padahal ini Pak Hasan, ini sebelum saya masuk proofreading, saya minta teman-teman bahasa Inggris untuk koreksi. Ternyata sampai sana masih Ini koreksinya manual orang atau mesin? yang ini. Mesin yang mesin beri pakai. Ini Iya. ya nggak tahu, pokoknya kita kirim ke sana bayar. Zaman itu mah. Mesin kali ya. Yang nyoret dari sana nih Bro. Nyoret sana dan langsung diperbaiki nih. Oh, mereka mau perbaiki langsung. Nah, iya ini kan warnanya tinggal dibuang aja warnanya. Ini Iya, berarti. berarti pakai warna langsung aja vektor gitu. Ini nggak perlu pakai dia coret, buang, berarti kan is students ability level. Gitu kan? Kenapa Bro bayar Bro? Dulu 388 US dollar. Kali 17. Itu bayar aplikasi atau ini? Bayar aplikasi. Kita tidak beli aplikasi. Kita kirim. Aplikasi. Publikasinya beda. 10 juta, 10 juta. 10 juta. Publikasi baru. Ya. Itu yang Baru apa? baiknya. Garis bawah itu tambahan kan? Iya. Habis ganti dibuang. Ya, tambahan dia. Ini jangan pakai dan yang simbol. Kalau ini makro simbol N, gitu ya. Masuknya boleh pakai set tapi langsung nyambung. Kalau kita kan yang ini nggak paham. Tapi pas dikirim Ya. paham kan? Iya. Makanya bayarnya mahal. Bayarnya itu yang nggak paham Mas Didi. Ya memang dulu nekat gitu ya, nekat. Wah, masih ada waktu nabung. Sekarang udah ada AI. Bahkan ngapain pakai AI? Mas Abdul pengen link aja. Kalau untuk memperbaiki itu kan sekarang udah bisa pakai AI. Lah itu AI ini kan loh. hanyalah bantu. Itu nih. Kemarin saya ngoreksi. Itu ya. Oh. Saya tahu itu bahasa AI. Nggak maksudnya kan Detas. kan program programming ya. Ya misalnya sekarang kan ada AI itu ya itu grammar ya. betul boleh, tapi AI itu dia kan ngambil dari big data kan. Iya. Nah big data itu Inggris mana? Ketika dia pakai Inggris Australia padahal Amerika nggak pas. British Liva. Berarti Begitu, tinggal makanya di sini ketika kita proofreading mau tujuan ke jurnal Bisa mana? keren. Belakang. Gaya bahasa Australia. Amerika beda. Australia Beri ke British. Ya enggak, mungkin itu Prof, yang enggak dimiliki mesin itu makna kontekstualnya. Itu Jadi mungkin kalau saya menyimpulkan yang Prof bilang tadi, kalau saya menyimpulkannya itu bukan mesin, ini bukan mesin, Karena misalkan Prof orang fisika ya Prof ya, kimia. Saya sebagai translator harus paham juga konteks kimianya. Robot Iya. hanya paham konteks grammarnya. Iya. Iya. Gap itu. Jadi bisa dipastikan bukan mesin. Ya, itu udah tadi udah. kalau ini kan misalnya MRL model in learning, oh bukan learning harusnya the teaching. Kan kalau orang nggak paham, nggak ngerti dia. Teaching of quantum physics in order to improve. Kan kalau bukan orang sesuai bidangnya dan bukan orang pendidikan juga nggak ngerti. Itu ini salah satu contoh ya. Plus nih, jadi
judul manuskripnya ini gitu ya. Ini artinya sudah, kalau sudah selesai nanti kita dapatkan gitu. Kita dapatkan informasi dari dia. Nah ini ya, saya mau ke jurnal mana gitu, maka dulu saya ke Science and Education, ini jurnal Scopus I1 sekarang. Nah, ini terbitan Taylor and Francis, tapi akhirnya saya nggak kesini gitu ya, karena mungkin dari substansinya kurang tajam. Akhirnya saya ke Hong Kong. Jurnalis Kristen. Nih, Itu setelah dicari-cari itu langsung terbit apa harus perbaiki kontennya itu, Bro? ya setelah saya proofreading ini, tapi saya kirimkan ke Science Education, akhirnya rejected juga. Jadi nggak mesti harus diterima. Jadi selama itu reguler gitu ya, reguler is bukan. Ya akhirnya ini saya pindahkan ke Hong Kong, saya perbaiki sedikit saja. Akhirnya di SMT setahun. Terus tahun enggak langsung. Nggak langsung, nggak ada yang Scopus langsung, kecuali yang predator. Hati-hati. Hati-hati. Kan banyak yang isu sama reguler itu, Bro. Ya, hati-hati. Ya itu. Hati-hati, itu banyak yang cloning. Hati-hati ya, banyak cloning, karena kita juga ada dosen kita juga terkena waktu masuk Diskonting. besar, ya ada yang cloning, akhirnya ya tidak ketahuan. Pak Hasan juga mereview PAK, saya juga mereview PAK, banyak guru besar saya mulai mereview itu cek dulu, cek ketahuan. Jadi harus teman-teman harus ketika lihat itu benar-benar itu cloning atau bukan. Kemarin yang 2025 dan kata 2024 ya, yang itu ya, dia sudah kirim, terus kita review di mas publikasi, mata kuliah publikasi, ya. Terus ini hati-hati, ini cloning ini, tolong pindahkan. Kalau bisa ditarik, pindahkan. Ciri-cirinya apa, Prof? Yang cloning. Ciri-cirinya website-nya nggak sesuai. Gini caranya, bukan ini. Cari, setelah cari dari jurnal itu, terbitan itu, sebut saja misalnya siapa gitu, kemudian cari di scopus.com. Scopus. Cari scopus.com, nama tersebut di author search itu, Ada. nama tersebut, terus Ada. afiliasi apa, cari. Tuh, kok nggak muncul? Nah, itu berarti. Kita sudah benar. Terus coba lagi, cari, nggak muncul. Wah, udah, indikasi cloning. Kan kalau dia ada di Scopus, pasti namanya muncul di scopus.com. Di scopus.com ini sebut saja, saya ambilkan misalnya siapa ya, saya punya jurnal Pak Hasan punya ya. Nah, dia kan ada di apa, di scopus.com dia ada nama itu, nama orang tersebut ada, tapi jurnal itu nggak ada. Misalnya gini ya, sebut saja di author search. Misalnya gini, misalnya saya ambil ya, misalnya saya punya jurnal cloning, tapi ini aksesnya terbatas. Nanti kita ambil yang akses ini. Berapa? Yang anunya cepet saya. Saya pakai tethering padahal. Saya pakai tethering padahal. Saya pakai tethering. Anu ya loadingnya. Nah, nama saya ada di situ, jurnal saya banyak. Tapi jurnal katakanlah itu terbit 2023 katakanlah. Nama jurnalnya ada. Tapi di daftar dia di scopus.com, jurnal itu nggak ada. Berarti jurnal itu cloning itu. Udah, dipastikan itu cloning. Udah bisa dipastikan cloning. Maka harus teman-teman juga harus rajin buka ini. Maksudnya ini, Prof, untuk menghindari yang cloning itu sebelum kita memasukkan jurnal itu, Prof,
Iya, caranya itu kalau yang discontinue ya dia tidak konsisten. Ya. Kalau substansi kita nggak tahu ya. Tapi dari aja misalnya ini biasanya setiap terbitan setiap volume itu ada 10 isu atau 5 isu. Tiba-tiba dia banyak 20 isu atau 15 isu. Tiba-tiba kurang jadi 7 isu lagi. Nah, setiap isu kita cek. Yang isu sebelum-sebelumnya paling banyak itu 20 artikel katakanlah. Tiba-tiba isu tahun sekian itu rata-rata 100, 150, bahkan sampai 200 ada itu. Jangan masuk ke jurnal itu. Rawan discontinue. Itu. Rawan discontinue kalau itu. Nah, kalau abal-abal cari di Bellis, Jeffrey Bell, please daftar Jeffrey Bell, Predatory Journal. Bisa cek di Google Predatory Journal. Universitas Lampung. Kan kita cek. Kan ada ya. Ya, di Scopus. Nah, namanya ada begini, nama orang tersebut di Scopus, tapi kemudian kita klik namanya, nanti kita ambil yang aksesnya banyak, yang bisa akses banyak. Nah, ini kan ada daftar-daftar. Nah, dia terbitan tahun 2025 mestinya ada, tapi kok nggak ada. Ini Journal of Engineering Education Transformation, Multidisciplinary Review. Ya. Dia ada, tapi yang 2025 jurnal itu kok nggak ada, padahal terbitan 2025. Sudah bisa dipastikan. Karena kemarin kita sampaikan kan kita cari ya di Scopus.com, nggak ada Bu. Tarik, pindahkan. Ini mereview PA itu sampai ke sini, sampai ke Jeffrey Bellis. Jadi kita ambil yang tahun berapa gitu, terus kita cari di sini Scopus.com, atau gini, jurnal itu kita curigai, kita search di sini. Nah, ini ada judulnya. Misalnya kita ambil judul boleh, kalau kita nggak tahu bisa diganti SBN-nya, dan juga ganti SBN bisa ke publisher-nya, title-nya kita lihat katakanlah tadi Science and Education. Science Education. Nah, Science Education. Ada nggak? Oh ada. Oh enggak, bukan. Ada. Masuk. Itu kan? Udah. Kalau mau gampang ngeceknya, ada nggak jurnal itu? Oh ada. Tapi kok nama orang tersebut jurnal di daftar nama tersebut nggak ada. Oh ini cloning. Jurnal itu ada, Science Education. Tapi tadi ketika kita author search, karena yang namanya cloning itu nama jurnalnya sama, ya. Nama jurnalnya sama, alamat webnya sama, paling hanya dirubah. Yang kadang kita nggak tahu, baik dirubah satu huruf, diubah satu huruf di tengah-tengah, kita kan nggak tahu. Kalau nama webnya sama, hanya diubah. Setiap klik nama jurnal itu pasti larinya ke cloning. Nah, lalu kita cek misalnya ke author search. Nah, dia nggak cloning kok, ada nama jurnal, cek dulu nama orang itu. Ambil satu, misalnya sekarang ini pasti angka terbitan 2023 pasti sudah masuk di Scopus. Kalau 2025 mungkin belum. Mungkin ya, itu bisa setahun, bisa 6 bulan baru masuk Scopus. Ya. Atau paling nggak 2024, ya 2024 atau 2023. Kita cek yang 2023, kita cek satu penulis, cek namanya. Oh ada nama dia, cari jurnal yang seperti tadi, daftar tadi. Ada nggak di daftarnya? Nah, ini namanya, kita klik namanya. Lalu kita cari daftar di sini. Ada nggak jurnal itu, kan ada nama jurnal. Ini Multidisciplinary Review. Ini Journal of Engineering Education Transformation. Ya ini. Nah, ada nggak? Daftar terus, cari ke bawah. Kok nggak ada? Pasti cloning. Ya. Jangan masuk.
pasti kroning gitu. Nama jurnalis sama. Hati-hati ya. Ya, Pak San lanjutkan, saya yang bicara kalau gitu. Ya, terima kasih. Saya izin ya, pamit. Oh ya. Kopi ada di sana. Saya punya kopi 1 bungkus. Tapi nggak boleh diseduh. Dilihat bro. Shopping gitu tapi puasa. Disebut apa sih? Tetapi semua ini sama juga ya. Teman-teman, gini Pak Hasan, kita masih bisa seperti itu kan? Maksud saya, kita kalau hari Sabtu ngajar S2, teman-teman kalau Sabtu datang ngajar, kita bisa, mereka yang belum jelas itu, ya kasihan. Seperti 2020 itu, rajin ya dulu ya, diskusi dengan kita di luar jam kuliah, ya ada apa gitu, school gitu, orang-orang itu sama kan dulu rajin 2021 mulai ya Kak, terus turun, nah ini kelihatannya 2025 lebih ini ya, Rajin. lebih rajin ya. Ujian atau apa? Ya, Ujian atau jam berapa tadi? ya, ya, yang kalau itu biasanya janjian gitu ya, pembahasan, Kebetulan kan saya juga ada satu ya, ya kita sesuaikan aja. sesuaikan gitu. Misalnya Pak Hasan jam berapa? Jam 8 ya? Saya nggak ada kuliah pagi, bukan sudah makan, harus jam 10 kan. Kan bisa jam 10 aja. Langsung aja gitu.
Sama Terus sehingga jam aku 8 pas kuliah. Kamis siang nggak ada Prof. Kalau Kamis siang Kalau hari kerja ada repot. Tanda tangan Pak ya. Oh, uploadnya banyak juga. Dalam. Janjian yang mau konsul gitu bisa ya Prof? Ya. Jadi beberapa yang sudah siap konsul janjian gitu. Iya janjian, kalaupun nanti pembimbingnya bukan, yang paling nggak kami hanya mengarahkan, bukan mengarahkan kepada judul, tapi kepada tema, mau ke arah mana. Paling saya mau ke sini, mau berdasarkan hasil kajian saya, ini masalah dan bisa diselesaikan dengan cara ini, karena ini belum diselesaikan oleh beberapa penelitian yang saya review gitu. Sehingga ini adalah ruang kosong. Tapi ruang kosong inilah materi saya. Baik. Kita sepakat aja Prof, hari Sabtu pukul 9 sampai 11 siapa yang siap gitu Prof. Iya boleh. Nah nanti Prof Hasan siapa yang siap misalnya gitu kan. Karena maksud saya supaya teman-teman di semester 3 Ya berat. Sudah penelitian. belum punya proposal gitu. Ini saya juga ada bimbingan saya. Berubah lagi. Kapan ini selesai ya ini berubah. Udah, akhirnya kemarin saya tetapkan dah. Ini kesini. Nah ini bagus, tak sini aja, nggak kemana-mana lagi. Bukan karena saya yang berubah, karena bersangkutan. Kemarin tapi kemarin udah sih, kemarin udah saya sampaikan. Udah itu nggak usah kemana-mana. Ini aja diperdalam. Nah, kalau kawannya udah pada semua proposal, ini masih judul terus. Tapi kemarin udah saya pastikan. Kesini, nggak usah kemana-mana lagi. Nah, udah 3 kali berubah. Prof nggak mau ngubah ya. Nggak berubah, saya nggak berubah. Datang tuh, kok beda lagi tuh yang main kemarin. Oh berarti ini belum menemukan. Gitu ya. Supaya jangan di semester 3 itu sudah nggak ilmuwan ini artinya sudah benar-benar sudah mulai, karena publikasi 2 itu kan nggak ada kuliah ya. Iya. Nah, publikasi 2 mandiri kan. Nah mandiri itulah Bapak Ibu nulis sambil mengerjakan proposal. Akhir semester 3 paling lambat itu sudah semester 3 itu kan Desember atau paling lambat Januari Februari itu seminar proposal. Tanggal 2027 Bulan depan mau seminar Prof. ya, Agustus 2007 Seminar. terbuka kan gitu ya. Bulan depan di sini. Ya paling nggak 2008 lah. Sebelum pilpres. Sebelum pilpres. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Ya Bro, saya izin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang berwasa ini ada kopi. Baik, mungkin sebelum saya membahas review paper ini, mungkin ada masih yang tertinggal dari penjelasan Prof. Mungkin tanyakan saja. Saya Prof membuka pembicaraan Prof dari santai Prof. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Prof dan ke beberapa mata kuliah dengan dosen, saya kan memang mengambil leadership education dan paradigma baru kepemimpinan. Saya sudah buka literatur review, saya buka. Begini Prof, cara pikiran saya. Kepemimpinan itu dalam data yang saya miliki itu, misalnya kan ada interaction leadership, itu menekankan pada kualitas pembelajaran berdasarkan kata Mas Hellinger ini. Kemudian ada namanya transformational leadership, itu dia membangun visi ke depan, bla 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 gitu. Salah satunya. Iya, salah satunya itu Prof. Kemudian ada lagi nama distribusi leadership itu Prof. Dia dikatakan Mas Pil. Distributif. Iya, eksekutif ya. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan yang kolektif,
bla 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 begitu bro. Nah ujungnya dari 3 literatur review itu saya baca hanya mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, gitu. Nah novelty yang saya ambil celahnya itu, saya mengambil celah adalah seorang pemimpin itu harus mengerti juga tentang bagaimana dia memahami fiskal. Itu bro, celah saya di situ bro. Ya. Asalkan nanti justifikasi Pak Ali ada keterkaitannya bagaimana memahami fiskal, karena ada sesuatu di situ dari literatur yang mengharuskan mereka paham dengan fiskal. Dan kenapa? Itu pertanyaan. Iya, Kenapa harus paham? Itu bukan perubahan Dan regulasi. mungkin selama ini tidak dikotak-atik tuh fiskal itu. Iya. Tapi kenapa Pak Ali menyebutkan itu? Iya. Kan? Ini ada justifikasi berdasarkan literatur Iya. bahwa fiskal itu penting untuk seorang guru di depan sekolah. Nah, hanya kesana Pak Ali, mungkin itu Iya. mencari agak lama itu karena harus justifikasinya harus benar-benar presisi ya. Iya bro. Oke. Nah, ini ada cara bagaimana kita yakin bahwa paper kita sudah bagus. Kita bisa mereview sendiri, ya, mereview paper menggunakan checklist. Dan sebenarnya hands performance artinya bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu bisa share satu dengan yang lain atau dengan orang lain. Diberikan checklist ini tolong untuk dibantu bagaimana paper saya ini, ya. Dan saya pernah menggunakan ini dengan manusia yang lain. Dan ternyata lebih paham bagaimana suatu paper itu seharusnya. Nah, kita akan bahas saja di sini secara singkat. Dan ini juga sebenarnya merupakan masukan juga untuk sebuah disertasi. Nah, di sini review common itu bisa siapa saja, bisa mahasiswa lain, bisa dosen, bisa orang lain, ya, bukan teman Bapak dan Ibu yang memang memiliki kapabilitas untuk mereview. Nomor 1, penilaiannya apakah judul reflect accurately the content of the paper. Bisa juga does the title reflect accurately the content of the dissertation. Apakah memang judul ini merefleksikan apa yang ada di dalam isi disertasi, isi daripada paper. Kalau memang tidak merefleksikan, berarti judul itu salah. Maka Bapak dan Ibu harus mengubah. Sebulan yang lalu saya jadi pembahas S3 ini. Kemudian saya baca dari awal sampai akhir karena pembahas ya. Kemudian saya lihat nggak sinkron antara judul dengan konten. Ya. Maka saya ke promotor mengajukan rekomendasi, mengajukan saran untuk mengubah supaya sesuai dengan judulnya, tapi menambahkan ini dan ini. Dan sekarang sudah pas, linknya sudah pas, benang merahnya sudah pas. Karena kalau nanti ada tagihan dari penguji, ini kenapa ditulis yang seperti ini, tapi kok berbeda dengan apa yang ada di dalam. Oke, ya paham sana ya. Ada yang berpendapat biar menarik terus penasaran judulnya yang menantang aja, jadi orang nggak tahu isinya apa. Keliru itu, sangat keliru. Ya. Mestinya pada saat baca, oh ini isinya sepertinya ini, itu yang diharapkan pembaca. Masalah kemenarikan itu bukan pada judulnya saja, tapi pada kontennya, pembahasannya seperti apa. Ya, bagaimana kita menampilkan justifikasi mengenai segala sesuatu yang kita klaim di dalamnya. Ya. Waktu saya uji 2 minggu yang lalu, di disertasinya itu mengatakan bahwa authors mengklaim bahwa integrasi bla 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 berpengaruh terhadap bla 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 ini belum pernah diteliti orang. Integrasi artinya tidak hanya berdiri sendiri pada itu kan. Saya lihat nggak ada di dalamnya. Maka saya menyarankan coba Anda menggunakan integrasi ini dengan cara menambah 1%.
kan datanya ada. Kemudian sampai akhir itu bahwa itu ada integrasi. Hasilnya apa? Ya karena udah diklaim ada integrasi, katanya kebaruannya integrasi, tapi pas dicek dari awal sampai akhir tidak ada. Ya, tidak ada integrasi, hanya parsial saja. Ya. Akhirnya diganti dan sekarang boleh diperbaiki. Kemudian ada significant words in the title near the beginning to catch readers' attention. Ya, ada kata signifikan ya, yang mendekati permulaan ya, dari perhatian untuk menangkap perhatian readers. Jadi memang dari title ini apa yang kita bahas di dalam dari introduction sampai akhir itu harus menampilkan kata-kata yang memang dekat dengan judul itu. Begini Bapak dan Ibu, hal yang lain misalkan Bapak dan Ibu menulis judulnya hasil penelitian terdahulu, maka di subjudul itu di bawahnya sebaiknya Bapak dan Ibu memulai kata itu hasil penelitian terdahulu dan seterusnya. Itu sinkron apa yang ada di subjudul kecil di bawah. Jangan sampai according to gitu kan, nah itu sudah nggak bagus lagi dari segi penulisan bahasa. Dari bahasa nggak cocok. Langsung orangnya mestinya itu mungkin saja ditaruh orangnya itu citasinya itu di belakang atau seperti apa. Atau Bapak dan Ibu memberikan pengantar. Hasil penelitian sangat beragam mengenai apa. Nah, kalau beragam berarti tidak satu. Sebagai contoh, koma, ya misalkan Amir mengatakan bahwa atau hasil penelitian Amir menunjukkan bahwa kemudian dari perbedaan ini ternyata terdapat similarities. Di mana similarities walaupun ada perbedaan seperti bla bla bla, sehingga flow-nya itu bagus. Jadi kalau penulisan yang baik sebenarnya seperti itu, jangan setelah judul itu langsung menurut si A gitu aja, nggak ada pengantar lagi. Lebih baik kalaupun mau pakai itu ditaruh di belakang. Harus benar berpresisi. Apalagi kalau jurnal Q1 dan Q1 publishernya bagus. Ya, jadi yang memang kaya. Oke ya, Bapak Ibu. Kemudian, thus the introduction begin with the big issue of topical scientific interest and then narrow down to specific topic of the paragraph. Ini sudah kita jelaskan di semester 1 ya. Kan sudah kita jabarkan mulai dari signifikan tentang sesuatu kan, sudah dijelaskan. Kemudian merujuk kepada topik, tapi ini salah satu unsur dari misalkan pendidikan, ini sangat penting, tetapi ada masalah apa masalahnya. Ya. Dan di situ adalah celah. Maka Bapak dan Ibu masuk ke celah itu, maka akan muncul research questions. Research question itu kan menanyakan apa yang tidak ada, gitu, yang belum diteliti orang. Dan itu yang kita cari. Makanya kita itu fungsinya yang direfleksikan oleh research question atau hipotesa. Kan ini dikatakan, thus the introduction highlight a gap that research feels. Maka kalau ada masalahnya apa, harus sinkron dengan apa yang kita teliti. Pertanyaan penelitian juga harus sinkron dengan apa yang kita teliti. Jangan sampai berbeda, gitu kan. Termasuk juga di bab 2-nya. Or present a need to extend knowledge in a particular area. Does it say why the work was done? Nah ini dulu ya, Pak. Memang introduction itu jangan hanya panjang, tetapi juga di sana ada kita tampilkan gaps yang terletak di sana. Di sini tidak membicarakan masalah fenomena gap. Beda. Ini memang general standar internasional seperti itu, tapi kalau di kita memang mesti ada studi pendahuluan ke lapangan. Bedanya itu. Apa yang tidak boleh? Boleh, itu fenomena gap. Jadi di lapangan seperti apa, di konteks kita seperti apa masalahnya. Dan itu lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi
Gap itu kan ada dua, riset gap dan fenomena gap. Riset gap itu ada 7 yang pernah kita bahas di semester 1. Kemudian fenomena gap sesuai dengan konteks di mana kita akan meneliti. Oke ya. Sambung nggak? Observasi gitu ya Prof? Hah? Observasi terus kita nanti melihat Kalau memang itu untuk generalisasi, artinya kan apa yang ada di populasi itu, bukan di bagian dari populasi itu. Maka untuk memastikan bahwa populasi itu semuanya punya masalah, maka pengambilan sampel untuk observasi kita harus representatif. Jangan satu sekolah, oh ini ada masalah di sini, belum tentu yang lain ada masalah kan? Harus representatif. Maka lebih baik kalau memang ada penelitian terdahulu membicarakan Indonesia, kita spesifikkan ke Lampung, atau ada hasil tes ujian di Lampung untuk seluruh kabupaten kota, kemudian kita spill fokus kepada kabupaten yang akan kita pilih. Itu boleh. Tapi jangan sampai ada 1000. Apalagi kalau konteksnya itu kita misalkan di Bandar Lampung, kita ambil masalahnya konteksnya ada di Lampung Selatan, nggak bisa. Pasti dicoret, pasti dikembalikan. Ya Pak. Yang kalau disertasi saya dengan observasi Ya. itu menggunakan instrumen yang sudah baku dari modeling instrumen itu kan observasi ke lapangan. Skopnya itu kan anak lahir untuk meningkatkan kompetensi umpan dari guru memberikan umpan dari. Kalau misalkan mau observasi ke semua kabupaten Nggak bisa. Berarti memang punya Bapak purposive testing ya. Purposive testing. Nah, dengan tujuan tertentu bahwa Bapak mengidentifikasi inilah sampelnya. Maka itu tidak bisa digeneralisasi ke yang lain. Hanya yang dipilih yang sampel itu, yang itulah hasilnya. sampelnya berapa jumlah? Bergantung Bapak. Bisa. Kalau observation itu Bapak di sekolah. Iya, Di sekolah. sekolah. Ya. Biasanya yang peneliti itu berapa observasinya yang sudah dilakukan? Berapa sampel? Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kalau kita meneliti dan kita ingin memakai instrumen itu, selama ini orang yang sudah diterima apalagi acceptable di jurnal reputasi, Bapak lihat caranya mereka seperti apa, berapa jumlah sampel. Walaupun nanti sedikit, ya Pak ya, ya, yang namanya kualitatif kan tidak harus banyak, ya kan? Iya. Iya kan? Kalau misalkan saya khusus kota nggak ada lampu, Iya. karena nggak alasan sikat gitu, ya kena ambil data. Itu bisa kan? Terus kan apa pengembangan Nanti model jurnalnya lokal. untuk meningkatkan kompetensi. Bisa meningkatkan di kota dan di lampu. Bisa saja Pak, tapi untuk generalisasi di Bandar Lampung, apakah sanggup? Sampelnya Pak, berapa sampel yang Bapak butuhkan? Ya kan? Apakah Bapak sanggup kalau resultatif menggunakan sampling probability? Ya, misalkan tidak-tidaknya sampelnya misalkan 400 kan? Tapi Bapak nggak bisa ya? Nggak bisa. Maka nanti hanya sampel tertentu saja diambilnya secara proportif Pak. Proportif saja. Karena itu agak sulit, itu Bapak nanti makan waktu lama luar biasa. Maka lebih baik kalau itu memang standar, ya, Bapak ke lapangan memastikan bahwa itu bisa dipahami oleh para guru, ya, itu adalah uji readability bahwa mereka memang paham dengan apa yang mereka yang ada di lapangan di konteks mereka, ya Pak ya. Nah kalau memang itu ada istilah dan lainnya yang harus diganti,
Malah Bapak ganti. Kan itu kan standarisasi internasional ya. Belum tentu yang cocok di Bandar Lampung, maka mungkin ada perubahan-perubahan. Yang paling penting adalah bagaimana orang menerapkan itu. Kan sudah ada penelitian kalau standarisasi kan. Nah, Bapak ikuti aja itu Pak. Ikuti cara bagaimana mengusahakan itu tidak akan kesasar. Jadi Bapak nanti sebagai dasarnya itu, ya, sebagai dasarnya bahwa mengikuti apa yang dilakukan oleh siapa, penelitian saya, bla 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 bla, tetapi dengan konteks yang berbeda. Paham ya Pak ya? Daripada kesasar Pak. Saya yakin tidak akan besar karena observasi sulit Pak. Kan Bapak melihat satu-satu. Ya. Saya pernah ngobrol sekali kemarin Pak, karena saya ambil data buat pengembang media aja. Ya. Itu ternyata memang agak sulit juga kelas itu mungkin dua kelas itu memang anak itu Ya, itu. mereka nggak bisa buat kelas 20 Ya, apalagi sama beberapa sekolah. dan saya Lebih baik mengikuti apa yang sudah orang lakukan karena itu standaris. Ya. Kalau Bapak salah menentukan sampling berarti nanti akan ada kesalahan Pak. Kocok. Oke. Saya yang kemarin saya tunjukkan, saya mengikuti apa yang menjadi standar, mereka juga meneliti. Karena jurnal itu akan lebih dapat menerima kalau kita juga mengikuti apa yang sudah dilakukan orang-orang atau saya tempat itu dibandingkan hanya kita, kecuali ada kecualian berdasarkan penelitian yang lain bahwa lebih efektif seperti apa. Nah, Bapak bisa mengklaim bahwa ini sudah standar, tetapi nah gitu kan ada penelitian lain yang memang lebih efektif. Nah, Bapak boleh mengadopsi. Saya kadang-kadang bagaimana mengoperasionalkan angka itu tidak hanya satu ini Pak, tidak hanya satu authors yang saya ambil, tapi beberapa. Jadi kalau memang mengikuti kecenderungan untuk salah sangat kecil. Hanya saja konteksnya berbeda. Nah, dengan konteks berbeda itu apa yang harus disesuaikan? Artinya apa yang harus diadaptasikan? Bahasa diadaptasikan. Istilah-istilah yang tidak ada di kita diadaptasikan. Ya, itu Pak ya. Itu akan cocok itu nantinya. Bagus sebenarnya dengan standar dari situ. Ya. 5 menit lagi ya. Kemudian yang 6, thus the introduction end with a clear statement of the aims of the research, ya, or summarize the main activity of the proper depending on the field and relevant journal tertentu. Oke ya Bapak dan Ibu, setiap introduction itu nantinya diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, ada atau hipotesis. Maka apa yang akan kita bicarakan lebih lanjut di bab 2 kalau misalkan disertasi mengacu kepada apa yang ditanyakan di poin 6 ini. Nah, makanya karena ini adalah paper di mana bab 2 itu ada di introduction, ya, maka pertanyaan itu merujuk kepada metode apa yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu atau menjawab hipotesis itu, maka masuklah ke metode. Maka dikatakan sini are the methods including statistical analysis appropriate for the questions addressed and study conducted. Apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan atau hipotesis tadi? Kalau memang tidak sesuai, maka ada ujian, kenapa Anda menggunakan metode ini? Jawabnya gampang sebenarnya, karena ini yang paling efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Karena ini yang paling efektif untuk menjawab hipotesis. Dan sebenarnya metode yang digunakan itu apa? Bagaimana kita bisa
harus memang detail ya, untuk meyakinkan pembaca sebenarnya, ya kan? Of the credibility of the result. Maka tadi saya sampaikan bahwa baiknya kalau memang udah standardized, coba baca baik-baik apa yang sudah ada, kemudian kita copy caranya. Ya. Lebih baik lagi sebenarnya kalau memang ada improvement di metode kita. Tapi katakanlah yang standar aja deh. Saya mau ngambil fotonya di yang lain, gitu ya. Dan itu mengurangi kesalahan kalau standardized. Saya ada, kalau ada 3 variabel, ternyata 3 variabel ini berbeda cara melakukannya penelitian di lapangan. Boleh saja beragam, berbeda bagaimana perhitungannya dan lain-lain, gitu Pak. Gak masalah itu. Kemudian dipastikan bahwa apakah hasil menyediakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan di introduction tadi, atau melengkapi atau menjawab tujuan yang diberikan. Ya jelas ya, harus jelas memang ini udah harus begini. Apa yang ada di pertanyaan di pendahuluan, ya, pastinya resultnya harus memang demikian. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 3, setidak-tidaknya di result juga ada subjudulnya 3. Kalau di kita kan memang kalau kita lihat di tesis misalkan disertasi ada profil sekolah dulu, wah seperti. Tapi kalau di luar itu jarang terjadi. Dia langsung kepada subjudul Pak, jawab research question. Karena itu mungkin gaya kita. Yang kurang baiknya biasanya justru itu yang paling banyak menghabiskan halaman gitu. Supaya tebal. Ya. Ada Jadi gambar-gambar profil yang segala macam. Ya. gambar-gambar Tapi memang gaya kita seperti itu ya. Take it for granted. Kemudian ada result presented in a logical order, either similar to the order of presenting the aims or method, or similar to the order in which the discussion is presented. Nah, memang hasil itu harus chronological ordernya pas. Pertanyaan satu dijawab di hasil satu. Discussion juga begitu berurut sehingga membuat pembaca atau penguji itu nyaman. Sistematis. Ya, nyaman. Sebenarnya kita ingin membahagiakan pembaca atau penguji sebenarnya. Ya. Ya. Kemudian, are all the tables and figures need to tell the story of the paper? Could any be combined or deleted? Nah, ini penting, tabel dan figures itu biasanya pembaca lebih paham. Tapi ada kekeliruan kadang-kadang, kita ada table, kemudian ada narasi kita, ada narasi yang sama isinya dengan table, bukan mengenai secara tren. Jadi sama aja mengulang, nggak boleh. repetasi. Maka untuk ini Bapak dan Ibu cari jurnal yang bereputasi, kalau bisa Q1, coba lihat bagaimana authors itu menjelaskan tabel. Seperti itu caranya. Jadi ada contoh yang baik gitu. Saya biasanya pakai seperti itu, kok kayak gini ya. Dan ini sebenarnya di IELTS, yang pernah tes IELTS itu dipelajari bagaimana writing. Kemudian 13, that discussion begin with a reference to original M hypothesis question. Jadi harus sinkron urutannya antara bab 1, diskusi bab 1, hasil dan discussion. Saya untuk memudahkan biasanya untuk kalau boleh kalau jurnal saya selalu result and discussion. Tapi kalau jurnalnya menuntut terpisah, result dulu baru discussion. Jadi di discussion itu juga dibahas sebagaimana yang di hasil penelitian menunjukkan bahwa bla bla bla. Ini menunjukkan bahwa dan seterusnya, dan ini mendukung teori yang dikemukakan oleh siapa, dan ini juga sesuai dengan hasil penelitian atau tidak sesuai. Namun di penelitian sebelumnya belum diungkap mengenai hasil yang seperti ini. Itu kan diskusinya mungkin baru ya. Oleh
sudah pasti ada implikasi. Ada orang nulis implikasi di discussion, kemudian ulang lagi di bab 5 result and implication, ya. Ada juga dia langsung pindahkan ke implikasi. Sebenarnya memang implikasi itu ada pada discussion di bagian akhir implikasi, dan setiap business question ada implikasinya. Nah, kalau Bapak dan Ibu membiasakan implikasinya juga di situ, itu sangat bagus. Nanti di bab 5 dirangkum saja yang lebih sederhana bahasanya. Nah, itu lebih hebat karena memang discussion itu milik kita, milik peneliti. Maka kalau Bapak dan Ibu lihat disertasi yang bagus ya, mungkin yang standar, kemudian juga artikel jurnal, itu akan terlihat bagaimana diskusi. Kemudian masih ya. Are appropriate statements about the wider significance of the result, their limitation, and their implication for practice and or future research. Nah, ini masih didiskusikan Pak ya. Nah, pastikan di disertasi ada ini. Ini hasilnya positif dan signifikan, kemudian tapi ada keterbatasan. Keterbatasan nanti mengarah kepada implikasi for further research. Ya. Bisa langsung, bahwa ini perlu penelitian bapak, nanti di implikasi di bab 5-nya juga dibahas ulang dengan narasi yang berbeda. Implikasinya bisa implikasi for teori, practice, seperti itu. Kemudian kebijakan, kemudian karena itu bagus untuk diterapkan. Kemudian further research itu karena memang ada keterbatasan. Harusnya penelitiannya itu lebih besar dan seterusnya atau lebih lama. Nah, ini sih akan sangat bermanfaat. Kemudian does the paper end with an appropriate concluding paragraph or section that emphasizes the key message and their significance to the field. Nah, memang setiap akhir dari bab selalu ada kesimpulan. Kalau memang besar sekali, saya pernah baca disertasi 9 bab. Ya. Salah satu babnya itu adalah mengenai section ini, penelitian yang combine antara kualitatif dan kuantitatif kan besar. Maka bab hasilnya itu ada 2, hasil dari kuantitatif dan hasil dari kualitatif. Tapi nanti ada section baru menggabungkannya, maka sampai 9 bab. Maka 5 bab ini konvensional dan kita selalu 5 bab. Kalau Bapak dan Ibu nanti bisa melihat, itu ada yang sampai 9 bab. Ya, nah itu masalahnya. Kita mengikuti standar kita. Di universitas saya tidak pernah melihat standar universitas saya. Tapi saya merujuk kepada disertasi-disertasi yang sudah ada, juga disertasi yang memang saya baca, walaupun dari negara lain. Dan saya dibolehkan kalau memang mau 9 bab, kalau memang itu diperlukan. Makanya kalau di kita sepertinya panduan itu harga mati, gitu kan? Oke, harga mati. Tapi ya kita ikuti memang di seluruh Indonesia begitu, gitu kan? Kemudian ada references and in-text references formatted accurately and in the style for the target journal. Jadi pastikan bahwa gaya penulisannya untuk citasi dan data pustaka sesuai. Maka bisa menggunakan EndNote supaya Bapak dan Ibu bisa mengubah dengan cepat. Ya. Baru ke abstrak. Does the abstract adhere to the word limit and follow prescribed format of the target? Jadi sesuai ya, berapa kata harusnya dalam abstrak itu. Cara saya yang belakangnya ini nomor 21 keyword ya